Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Della Puspita dengan NIM 2400271. Di sini aku akan menyimpulkan hasil video yang telah aku tonton yang membahas tentang grogi atau kecemasan. Bagaimana menghadapi berbagai masalah-masalah ketakutan, kecemasan grogi, atau istilah zaman sekarang yaitu nervous, sehingga banyak sekali mencuat pikiran-pikiran negatif yang mengerikan, yang membuat dia menjadi khawatir akan siapkah ia menyampaikan sesuatu dengan sangat baik di depan orang-orang baru, di depan publik, di depan orang yang ramai. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, gugup atau grogi diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berkata atau berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, tergesa-gesa, seperti ada yang sesuatu dipikirkan, ada yang ditakutkan, gagap, tidak tenang, dan berbagai macam hal lainnya. Ini disebabkan karena pikiran ada indikasi bahwa berpikir sesuatu jauh di luar ekspektasi yang sumbernya belum tentu terjadi. Artinya, ketika kita akan berbicara di depan umum atau khalayak ramai, kita akan terkondisikan oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh hasilnya. Kalau seandainya terjadi sesuatu dan saya salah, jika seandainya seperti itu, dan banyak kekhawatiran, ketakutan juga dipikirkan yang membawa atau menyebabkan diri sendiri tidak tenang. Karena kita sendiri yang menyebabkan kita tidak nyaman, maka pada kondisi inilah sebenarnya seseorang untuk lebih rileks atau memikirkan apa solusi atau kondisi apa yang harus dilakukan supaya ketakutan, kekhawatiran, rasa gugup tidak merusak semua hal yang seharusnya menjadi milik kita. Kenapa seseorang bisa grogi atau gugup? Yaitu merusak semua yang harusnya menjadi milik dia. Seharusnya bisa tampil lebih rileks, dan ada kondisi di mana terjadi argumentasi antara seseorang dengan audiens dengan lebih lentur, tetapi itu justru rusak hanya gara-gara kekhawatiran dan ketakutan yang Anda buat sendiri. Ada alasan kenapa seseorang grogi. Yang pertama yaitu menguasai materi, artinya terbiasa untuk menghafal atau membaca sehingga tidak tahu pasti mulai dari mana, atau ketika berbicara terbiasa dengan kondisi diatur. Sehingga kalau sesuatu di antara A sampai Z maka bisa blank dengan sendirinya. Dan yang paling tidak dibolehkan dalam konteks public speaking adalah berbicara di depan umum. Justru seorang public speaking tidak boleh diatur oleh konteks atau kondisi apapun. Yang kedua yaitu jam terbang. Artinya orang yang sudah terbiasa menjadi biasa. Orang yang makin sering berbicara semakin tahu titik persoalannya di mana, dan dia akan tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi orang pertama kali, yang kedua kali, hanya beberapa kali di awal pasti ketakutan itu akan muncul. Jadi untuk pesawat kedua jangan dipikirkan dulu jam terbang, akan membuat Anda menjadi lebih baik. Berarti alasan gugup atau groginya seseorang ketika akan berbicara di depan publik yang disebabkan karena dua hal tadi. Tetapi solusinya juga ada. Yang pertama yaitu menjawab alasan tadi
adalah berarti ada punya jam terbang, tapi ini bukan menjadi persoalan untuk kita mengurangi, tidak usah dipikirkan. Kedua, grogi disebabkan karena tidak menguasai materi, tidak menguasai tempat. Maka yang harus dilakukan menguasai materi dan berbagai hal, beberapa eksekusi terkait dengan apa yang akan kita bicarakan. Yang ketiga, menguasai keadaan. Wajib bagi seorang public speaking untuk hadir beberapa saat sebelum atau malah lebih baik datang sebelum audiens datang. Yang keempat yaitu meyakinkan diri sendiri bahwa saya akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Yang kelima, latihan sebelum tampil. Yaitu yang keenam, memperhatikan dan mengenali audiens. Setiap audiens berbeda, maka cara kita untuk menyampaikan suatu tata cara bertingkah laku termasuk tidak sama. Yang ketujuh, menggunakan atau memanfaatkan alat bantu, yaitu seperti infocus dan PPT. Bikin menarik dan kita rileks untuk menyampaikannya dan mudah menyampaikan poin-poin. Tapi jangan fokus dengan alat bantu. Jadi kesimpulan dapat diambil, positive thinking menanamkan pikiran positif bahwa audiens kita orang baik, bahwa kita mampu dan semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alasannya gugup atau grogi seorang ketika akan bicara di depan publik yang disebabkan karena dua hal terjadi. Jadi sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.